Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan penyusunan SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN, khususnya bagi jabatan pelaksana, guru MTSN MAN, CFDT UMTSN MAN, guru MIN, guru madrasah swasta, dan guru pendidikan agama di sekolah umum. Untuk langkah pertama, sebagaimana panduan-panduan kami sebelumnya, masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN dengan alamat kinerja.bkn.go.id. Silakan masuk menggunakan username dan password sebagaimana username pada aplikasi MyASN. Jika Bapak Ibu ada yang lupa password, silakan ikuti panduan kami sebelumnya tentang reset password MySAPK di channel YouTube kami, atau bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload panduan kami versi PDF, bisa langsung klik di tautan di sini. Dan jika Bapak Ibu sudah bisa login, langkah pertama sebelum Bapak Ibu menyusun SKP adalah memastikan data profil Bapak Ibu sudah benar, yaitu dengan pertama klik tombol menu profil di sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu silakan cek data diri melalui data pribadi dan data atasan nantinya. Pada data pribadi silakan Bapak Ibu pastikan 4 hal. Yang pertama, data jabatan atau jenjang, kemudian data pangkat golongan ruang, data jenis pegawai, dan data unit kerja. Pastikan data yang tercantum atau tertayang pada layar adalah data yang benar sesuai kondisi Bapak Ibu sekalian yang saat ini. Terutama kita sampaikan, mengingat banyaknya mutasi maupun rotasi, kita sampaikan posisi bulan Desember 2023. Sebagai dasar penyusunan SKP 2023, fokuslah pada 4 data tadi, ada jabatan jenjang, pangkat golongan, jenis pegawai, dan unit kerja PNS. Untuk data jenjang jabatan, pangkat golongan ruang, dan unit kerja PNS yang tidak sesuai, silakan lakukan edit data dengan mengklik tombol edit profil. Dan pada edit profil tersebut, yang pertama harus dipastikan adalah nama unit kerjanya. Silakan diedit dengan cara mengetikkan nama unit kerjanya secara manual, secara lengkap, sampai dengan muncul database semacam ini. Kalau sudah muncul database itu, silakan Bapak Ibu klik agar terisi secara otomatis. Pilih data yang muncul sehingga tampilan layar menjadi seperti contoh. Kemudian ciri data yang terinput sesuai dengan database YASN adalah ada lambang silang di samping nama unit kerja. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau yang terinput sudah sesuai dengan database, akan ada tanda semacam tanda silang di samping nama unit kerja. Sebelum itu kita sampaikan dulu bahwa posisi ASN berdasar unit kerja dapat dilihat dalam tabel pohon jabatan berikut. Ini silakan dicermati sendiri. Japel adalah singkatan dari jabatan pelaksana atau staf tata usaha. Kemudian penyelenggara, pen itu namanya penyuluh. GA itu guru pendidikan agama, dan matswa adalah guru madrasah swasta. Perlu kita ingatkan bahwa tabel pohon jabatan ini yang kami berlakukan di Kemenak Sleman. Bagi Bapak Ibu yang bertugas di selain Kemenak Sleman, silakan mengikuti kebijakan masing-masing kabupaten. Kemudian jika data unit kerja, jabatan, dan golongan ruang sudah benar, silakan klik OK. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang ternyata ada data selain 4 data tadi yang tidak sesuai, mohon maaf, pada aplikasi e-Kinerja BKN ini tidak memberikan fasilitas untuk merubah data. Silakan nanti Bapak Ibu merubah datanya melalui aplikasi MyASN. Lebih lanjut nanti menunggu konfirmasi dari pihak BKN kapan periodisasi update datanya akan dibuka.
Jadi kita lanjut, kita fokus pada 4 data tadi yang harus Bapak Ibu pastikan kebenarannya agar penyusunan SKP 2023 bisa benar. Langkah ke-6, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa jenis pegawainya sesuai. Jika Bapak Ibu adalah pimpinan unit kerja namun tertulis hanya pegawai, silakan lakukan edit data dengan mengklik menu klaim pimpinan unit kerja. Silakan Bapak Ibu klik tombol hijau ini. Agar Bapak Ibu bisa terklaim menjadi pimpinan unit kerja tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika Anda nanti jika Bapak Ibu sudah mengklik tombol klaim pimpinan unit kerja, maka tombolnya akan berubah menjadi oranye dengan tulisan lepas pimpinan unit kerja. Dan seandainya terjadi kondisi sebaliknya, Anda adalah pegawai pada unit kerja tersebut atau sudah pensiun dan pada intinya sudah tidak menjabat sebagai pimpinan unit kerja tersebut namun masih berstatus sebagai pimpinan, maka tolong silakan klik tombol lepas pimpinan unit kerja agar pimpinan unit kerja yang bersangkutan dapat mengklaim diri sebagai pimpinan unit kerjanya. Dan langkah yang terakhir pada pengecekan data profil adalah memastikan bahwa data profil Anda sudah sesuai. Silakan dengan klik menu data atasan. Pastikan data atasan sudah sesuai sebagaimana posisi pada pohon jabatan yang tadi kita sampaikan di atas. Dan jika hal itu sudah sesuai, maka proses edit profil sudah selesai. Namun jika data atasan belum sesuai, silakan ulangi dan cermati lagi alur pada edit profil ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai pada data profil sudah sesuai, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah membuat SKP. Silakan pilih menu kiri SKP, kemudian klik tombol tambah periode SKP sebagaimana kita contohkan di sini. Silakan isikan periode awal, periode akhir, dan pendekatan SKP sebagaimana contoh, lalu klik OK. Kita contohkan bahwa periode awalnya kita isi 1 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember 2023, dan pendekatannya, jauh ini salah ketik ya, pendekatan ya. Pendekatannya adalah kuantitatif. Silakan Bapak Ibu bisa ngetik langsung di bagian isian data tanggal, atau yang kami sarankan, silakan klik tombol icon kalender di sebelah sini, kemudian nanti pilih sampai dengan bulan yang ditentukan, yang diinginkan, kemudian klik tanggal yang sesuai. Begitu juga ya dengan periode akhir, silakan klik tombol icon kalender, silakan menuju bulan yang diinginkan, dan pilih tanggalnya yang sesuai yang kami tentukan tadi. Setelah klik OK, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mulai menginput RHK, silakan Bapak Ibu klik tombol detil SKP. Detil SKP. Kemudian untuk mulai menginputnya, silakan klik tombol tambah RHK di sini. Sebelum Bapak Ibu mengklik tombol tambah RHK, pastikan sekali lagi data pegawai, data Bapak Ibu sekalian, dan data pimpinan Bapak Ibu sekalian sudah benar. Jika ternyata ada kekeliruan lagi, silakan lakukan klik muat ulang di sebelah sini dan di sebelah sini. Pastikan semuanya benar dulu, baru Bapak Ibu menuju langkah ke tambah RHK. Baik, kita lanjut ke tambah RHK. Untuk Bapak Ibu yang bukan pimpinan unit kerja, maka isian pada tombol tambah RHK hanya ada 3 baris isian. Berbeda dengan Bapak Ibu yang menjabat sebagai pimpinan unit kerja, ada 5 isian yang harus diisi. Tapi untuk Bapak Ibu yang bukan pimpinan unit kerja, maka hanya ada 3 baris isian. Yang pertama adalah RHK atasan yang diintervensi. Yang baris kedua ada jenis RHK, dan baris ketiga ada rencana hasil kerja Bapak Ibu sekalian. Catatan yang perlu diingat bahwa RHK atasan yang diintervensi atau baris yang paling atas ini tadi, silakan diambil dari kolom 3 SKP atasan.
kolom 3 SKP atasan yang 2023 nggih. Silakan ketikkan secara manual atau copy paste dari file SKP atasan. Jadi yang harus mutlak Bapak Ibu siapkan adalah SKP atasan. Dalam hal ini adalah SKP tahun 2023, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Kemudian jenis RHK atau pengisian baris yang kedua, silakan dipilih apakah itu yang utama atau tambahan. Kita sarankan setidaknya dibuatlah satu RHK dengan kategori kinerja tambahan. Kemudian rencana hasil kerja silakan diisikan sesuai hasil cascading atau dialog kinerja antara Bapak Ibu dengan atasan. Jika Bapak Ibu cukup bingung dengan apa yang harus diisikan pada rencana hasil kerja ini, silakan Bapak Ibu mengacu pada SKP Bapak Ibu yang tahun 2022. Kita contohkan semacam ini. Silakan Bapak Ibu masukkan rencana hasil kerjanya. Silakan Bapak Ibu copy paste, kemudian masukkan di kinerja yang tadi. Sini. Namun perlu diingat bahwa SKP 2022 itu adalah hanya sebagai acuan saja. Sedangkan datanya silakan sesuaikan dengan realita di tahun 2023. Apakah Bapak Ibu masih mengajar di tempat yang sama, bertugas di tempat yang sama, ataukah ada detail yang lain, silakan sesuaikan dengan data pada tahun 2023. Dan catatan berikutnya adalah RHK yang merupakan instruksi dari pimpinan dan belum masuk di RHK atasan yang akan diintervensi, silakan diisi dengan terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Seperti ini. Setelah selesai, klik OK. Saran saya, sebelum Bapak Ibu menginput indikator kinerja individu target tahunan, silakan selesaikan dulu semua RHK yang akan diinput. Misalnya SKP 2022 Bapak Ibu memiliki 4 RHK semacam ini, silakan inputkan dulu ke 4-4-nya dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke indikator kinerja individu maupun target. Silakan inputkan keseluruhan RHK-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai menginput RHK, baru Bapak Ibu menginput indikator kinerja individu, target dan tahunan dari masing-masing RHK tersebut. Caranya dengan klik tombol tambah indikator. Inputkan 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Sebagaimana SKP tahun 2022 yang masing-masing RHK juga terdiri dari 3 aspek. Aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek waktu. Untuk lebih memudahkan penyusunan SKP 2023, Bapak Ibu silakan boleh mengacu pada SKP 2022. Indikatornya yang dimasukkan juga boleh sama. Untuk targetnya silakan disesuaikan dengan tahun 2023 ini. Yang pertama, Bapak Ibu inputkan dulu aspek kuantitasnya. Seperti tadi kita sampaikan, silakan mengacu pada SKP 2022 versi Excel. Silakan di copy paste. Pertama tambahkan dulu ya, tambah indikatornya. Kemudian indikatornya silakan mengcopy paste dari SKP 2022 yang Excel, yang ini berarti. Kemudian dipastekan ke sini. Untuk kegiatannya silakan disesuaikan dengan tahun 2023. Targetnya silakan disesuaikan dengan real tahun 2023. Misalnya sekarang kita isi dengan 1-2 kegiatan. Setelah menginput aspek kuantitas, silakan dilanjut dengan menginput aspek kualitas. Narasinya silakan Bapak Ibu bisa mengacu kepada SKP 2022. Tingkat pemahaman terhadap materi diklat. Untuk targetnya silakan boleh disamakan, boleh dibedakan, silakan sesuaikan dengan kondisi tahun 2023. Kemudian yang terakhir, inputkanlah aspek waktu. Seperti tadi juga
Yang aspek kuantitas dan kualitas silakan mengacu pada SKP 2022. Secara narasinya, secara narasi silakan mengacu pada SKP 2022. Dan targetnya silakan sesuaikan dengan kondisi real tahun 2023. Hasil akhirnya untuk satu RHK semacam ini, kita contohkan semacam ini. Bisa kita bandingkan dengan SKP 2022. Mirip. Lakukan ke seluruh RHK yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian, jika Bapak Ibu sudah menginput keseluruhan aspek, dilanjutkan dengan menginputkan lampiran SKP sesuai dialog kinerja yang telah dilakukan dengan cara scroll ke bawah, kemudian klik tombol edit pada masing-masing butir lampiran SKP. Isinya seperti apa? Silakan mengacu pada SKP 2022 versi Excel. Kita contohkan, silakan pada file SKP 22 Excel, masuk ke sheet lampiran SKP. Silakan Bapak Ibu copy saja. Kemudian pastekan di sini. Masukkan semua dugaan sumber daya yang disepakati, pisahkan antar kalimat dengan enter. Lakukan pula pada skema pertanggungjawaban dan juga pada konsekuensi. Silakan Bapak Ibu bisa mengacu pada SKP 2022 yang Excel. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Saat seluruh RHK, aspek, indikator kinerja, target, dan lampiran telah selesai diinput, cek seluruh draft SKP yang telah disusun dengan klik tombol cetak. Jadi fasilitas cetak ini hanya kita peruntukkan untuk pengecekan data saja, bukan untuk dicetak dan kemudian dimintakan tanda tangan. Dalam hal ini, dalam kaitan saat ini yang kita perlukan hanya untuk pengecekan data saja. Setelah Bapak Ibu klik tombol cetak, akan muncul pop-up seperti ini. Silakan abaikan tanggal dan isian lainnya, silakan langsung klik OK saja. Karena ini hanya untuk sekedar pengecekan data. Yang lainnya, data lainnya silakan diabaikan dulu. Jika tampilan cetak tidak segera muncul, silakan cek di notifikasi yang muncul di layar, sebagaimana contoh di bawah ini. Bisa berbeda posisi dan bentuknya tergantung browser yang digunakan. Panduan ini kami susun dengan menggunakan browser Firefox. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Chrome atau Microsoft Edge, mungkin tampilannya akan berbeda. Jika pada Firefox muncul notif seperti ini, silakan klik tombol pengaturan. Kemudian pilih izinkan pop-up untuk kinerja bkn.go.id. Setelah diklik izinkan, maka akan muncul tampilan SKP-nya. Silakan Bapak Ibu cermati, teliti lagi, adakah RHK yang belum diinput, adakah salah tulis, salah kata. Silakan dicermati kembali. Ubahlah data yang memang perlu diubah. Namun jika Bapak Ibu sudah merasa yakin benar, silakan ajukan draft ini ke atasan langsung dengan cara klik tombol ajukan SKP. Akan muncul notifikasi sebagaimana gambar berikut, silakan klik OK saja. Kemudian nanti statusnya akan berubah. Pada awalnya saat Bapak Ibu menyusun RHK, statusnya masih draft. Saat Bapak Ibu mengajukan SKP, statusnya menjadi pengajuan. Dan saat Bapak Ibu sudah mendapat persetujuan atasan, statusnya adalah persetujuan. Setelah status SKP berubah menjadi persetujuan, maka langkah selanjutnya adalah input rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi. Untuk menginput data rencana aksi pada penilaian triwulan, realisasi, dan bukti dukung, silakan masuk ke menu penilaian. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu SKP dulu, nanti ada tombol penilaian. Yang tadi Bapak Ibu masuk lewat detail SKP, sekarang masuknya lewat tombol penilaian. Silahkan tambahkan periode penilaian yang diinginkan dengan klik tombol tambah periode penilaian. Seperti ini, yang tombol hijau silahkan diklik, kemudian muncul pilihan periodisasi penilaian. Masukkan seluruh periodisasi penilaian yang ada, mulai dari penilaian triwulan 1 sampai dengan penilaian tahunan atau final. Lakukan satu-satu sampai selesai.
Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu sudah menginput salah satu penilaian kemudian klik OK tidak segera muncul, jangan buru-buru menambahkan periode yang sama. Lakukan refresh browser terlebih dahulu, siapa tahu terkendala koneksi ataupun server yang kurang lancar. Jadi refresh dulu sampai dengan muncul. Kemudian lakukan semuanya sampai dengan yang tahunan. Pada penilaian triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, inputkan rencana aksi minimal pada 1 RHK. Jika memang memungkinkan, silakan inputkan RHK ke seluruh inputkan rencana aksi pada seluruh RHK. Itu yang lebih baik. Strateginya bagaimana atau apa saja yang harus diinputkan rencana aksinya pada masing-masing triwulan? Kita samakan saja dengan SKP tahun 2022. Kita buka kembali SKP 2022 yang Excel. Silakan Bapak Ibu masuk ke menu ke sheet RA. RA itu singkatan dari rencana aksi. Tahun lalu kita sampaikan bahwa untuk guru, terutama dalam hal ini untuk pembelajaran, di mana pelaksanaannya adalah sepanjang tahun atau 12 bulan, dokumennya juga 12, maka kuantitas dan waktu bisa dibagi rata. Masing-masing triwulan berisi 3 semacam ini, 3 dokumen dan 3 bulan. Sementara untuk misalnya RHK yang tentang petugas pengawas ujian, maka tentu tidak sepanjang tahun. Kegiatan ini mungkin hanya terlaksana pada triwulan 2 atau sekitar bulan Mei atau Juni. Silakan isikan semacam ini. Jadi pada RHK ini, RHK yang pelaksanaan ketugasan sebagai pengawas ujian, maka hanya diinput pada triwulan 2 saja. Pada triwulan 1, 3, dan 4 tidak perlu menginputkan rencana aksinya. Kemudian hal yang sama juga berlaku pada RHK yang lain. Silakan pastikan apakah RHK itu terlaksana sepanjang tahun atau hanya pada bulan-bulan atau triwulan tertentu. Jika hanya terlaksana pada triwulan tertentu, maka Bapak Ibu hanya menginputkan rencana aksinya di triwulan-triwulan tertentu tersebut. Silakan inputkan dengan contoh seperti ini. Setelah Bapak Ibu klik tombol rencana aksi, maka akan muncul daftar RHK. Silakan masukkan rencana aksinya sesuai baris RHK yang mau diinputkan rencana aksi. Seperti tadi kita sampaikan, misalnya dengan contoh yang pertama tentang pembelajaran, maka pada RHK 1 diinputkan klik tombol tambah. Silakan masukkan rencana aksinya. Kita sarankan dan kita tekankan bahwa bahasa atau narasi yang diinputkan dalam rencana aksi ini adalah tetap bahasa hasil yang menggambarkan ketercapaian rencana hasil kerja Bapak Ibu pada triwulan yang bersangkutan. Untuk targetnya silakan sesuaikan, misalnya triwulan 1 ya berarti 3 dokumen, sebagaimana SKP tahun 2022 yang sudah membagi target tahunan ke dalam target triwulanan. Lakukan ke seluruh RHK. Kemudian seperti tadi kita sampaikan, tidak semua RHK harus dibuatkan rencana aksi di semua triwulan, hanya yang memang ditargetkan untuk dikerjakan atau diselesaikan di triwulan berjalan saja yang diinputkan. Untuk RHK yang belum selesai dikerjakan di triwulan berjalan namun sudah mulai ada kegiatan permulaan, maka narasi rencana aksi tidak sama dengan narasi indikator kinerja individu. Silakan buat narasi yang menggambarkan suatu proses untuk mencapai indikator kinerja individu. Contoh jadinya dalam satu RHK adalah seperti ini. Memang yang kita sampaikan adalah lakukan minimal ke satu aspek, yaitu kuantitas saja. Namun mengingat ada perpanjangan waktu penyusunan SKP 2023 sampai 31 Januari 2024, maka kita sarankan Bapak Ibu menginputkan keseluruhannya, baik aspek kuantitas, kualitas maupun waktu. Kemudian pada penilaian triwulan 1 sampai 4 yang telah terinput rencana aksi, inputkanlah bukti dukung dan realisasi.
Jadi walaupun di panduan kami itu minimal 1 RHK, namun jika memang memungkinkan dan memang karena adanya perpanjangan waktu, kita sarankan ke seluruh RHK yang memang dikerjakan pada triwulan dimaksud. Inputkanlah bukti dukung dan realisasinya dengan cara klik tombol tambah maupun edit. Catatan, jika tampilan layar tidak menampilkan full seperti contoh di atas, silakan klik tombol garis 3 di sebelah kiri sehingga akan menutup bilah menu sebelah kiri dan menambah luas tampilan menu pengisian bukti dukung ini. Tampilan tombolnya seperti ini, silakan diklik. Nanti bilah sebelah kiri akan menutup dan memperluas tampilan menu utamanya, halaman utamanya. Setelah klik tombol tambah untuk menginput bukti dukung, silakan beri nama bukti dukung. Silakan beri nama yang singkat, padat, namun jelas, menggambarkan isinya seperti apa, namun tidak terlalu panjang dalam kata-katanya. Kemudian bukti dukungnya silakan mengcopy link file dari Google Drive ataupun Dropbox ataupun aplikasi penyimpanan dokumen online lainnya. Untuk keterangan atau penjelasan lebih lanjut nanti akan kita bahas di nomor di bawah. Kemudian untuk input atau edit realisasi, silakan inputkan realisasi dan sumber datanya. Untuk realisasi, kita sampaikan bahwa satuan yang Bapak Ibu input harus sesuai dengan satuan pada target tahunannya. Jangan sampai berbeda satuan antara target dengan realisasi, harus sama. Kemudian nama sumber data silakan samakan dengan nama bukti dukung pada tombol bukti dukung. Jadi nama bukti dukung dengan sumber data isinya sama. Hasilnya seperti ini. Nama bukti dukung dan sumber data sama. Satuan realisasi sama dengan satuan target tahunan. Kemudian lakukan pada seluruh RHK yang telah terisi oleh rencana aksi. Walaupun pada panduan PDF kita tuliskan minimal pada aspek kuantitas, namun mengingat perpanjangan waktu yang diberikan, lakukanlah ke semua aspek dan semua RHK yang sudah diinput oleh rencana aksi. Dan catatannya, pada satu RHK yang sama, nama bukti dukung dan link Google Drive boleh sama. Baik untuk aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, nama bukti dukung dan link Google Drive-nya boleh sama. Setelah mengisi rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi pada penilaian triwulan, dilanjutkan dengan pengisian bukti dukung penilaian tahunan atau periode final. Untuk masuk ke bagian input bukti dukung dan realisasi, silakan klik tombol pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Tombol biru seperti ini. Silakan mulai input realisasi dan bukti dukung dengan mengklik tombol tambah dan edit sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Ada tombol tambah pada kolom bukti dukung dan ada tombol edit pada kolom realisasi. Sebagaimana tadi di atas kita sampaikan bahwa jika tampilan layar tidak menampilkan full, silakan klik tombol garis 3 di sebelah kiri atas agar menutup menu bilah sebelah kiri. Sebelum mulai menginput bukti dukung, kita siapkan dulu link Google Drive-nya. Pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke alamat drive.google.com. Namun kita ingatkan lagi bahwa penggunaan aplikasi penyimpanan online tidak sebatas hanya pada Google Drive. Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi lainnya semacam Dropbox ataupun Office 365 ataupun apapun itu yang Bapak Ibu familiar penggunaannya. Namun pada kesempatan kali ini yang kami gunakan sebagai panduan adalah Google Drive. Jadi Bapak Ibu monggo silakan masuk ke alamat aplikasi drive.google.com. Silakan Bapak Ibu masukkan alamat Gmail yang Bapak Ibu miliki dan masih aktif, boleh baru, boleh yang lama. Kalau yang lama, tolong pastikan bahwa space disknya masih cukup banyak. Paling enggak masih ada 5 GB minimal sekali itu.
agar bisa lebih nyaman dalam memasukkan dokumen-dokumen bukti dukung. Dan masukkan passwordnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika Bapak Ibu menggunakan drive yang baru, tampilannya kosong seperti ini, hanya banyak layer-layer yang silakan ditutup saja agar tidak terlalu mengganggu. Kemudian silakan buat folder baru dengan klik tombol tambah baru, kemudian pilih yang folder baru. Silakan isikan nama bukti dukung SKP 2023. Setelah itu hasilnya seperti ini. Atur folder agar bisa diakses oleh semua orang, agar tiap folder dan file di dalamnya akan otomatis mengikuti pengaturan folder induk. Silakan klik tombol 3 di sini, kemudian klik bagikan, kemudian klik bagikan lagi. Pada akses umum yang secara defaultnya dibatasi, silakan Bapak Ibu klik tombol panah kecilnya. Silakan pilih yang siapa saja yang memiliki link. Untuk yang akses pelihat, silakan biarkan tetap sebagai pelihat saja, jangan dirubah menjadi editor. Setelah itu klik tombol selesai. Hasil akhirnya akan terlihat ada icon orang di dalam icon folder. Ini menandakan bahwa folder Bapak Ibu sudah bisa diakses secara umum bagi siapa saja yang memiliki link tersebut, link folder tersebut. Setelah folder tadi selesai di setting, kemudian silakan buka folder tersebut, kemudian buat folder di dalamnya dengan langkah sebagaimana poin 2 di atas. Buatlah sejumlah RHK yang diinput di SKP. Misalnya tadi Bapak Ibu membuat 4 RHK pada SKP, semacam ini, 4 RHK, buatlah 4 RHK juga. 4 folder RHK. Silakan beri nama RHK 1 sampai dengan RHK terakhir yang Bapak Ibu buat di SKP. Kemudian mari kita masuk kembali ke e-kinerja. Untuk menginput bukti dukung, silakan Bapak Ibu klik tombol tambah di kolom bukti dukung. Silakan beri nama bukti dukung dengan nama yang singkat, padat dan jelas yang dapat menggambarkan apa isi bukti dukung dimaksud. Seperti ini, silakan misalnya kita beri nama laporan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian link yang dikopikan adalah link RHK 1. Karena tadi kita menginput pada RHK 1 yang tentang pembelajaran, maka RHK-nya adalah RHK 1. Maka kita copy link yang RHK 1. Pada folder RHK 1, silakan klik tombol titik 3 di sebelah kanannya, kemudian klik bagikan, kemudian klik salin link. Kemudian link tersebut silakan dipastekan ke bagian ini, bagian bukti dukung, atau link ke file Google Drive, Dropbox, dan sebagainya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Nama bukti dukungnya ini, dan tampilannya semacam tulisan link berwarna biru. Kemudian inputkan juga realisasi, jangan sampai lupa, jangan hanya terfokus pada input bukti dukung, tapi harus juga disertai dengan input realisasinya. Silakan klik tombol edit. Isikan realisasi dengan volume dan satuan realisasi yang mengacu pada volume dan satuan target tahunan. Volume yang diisikan menggambarkan isi dari bukti dukung yang telah diinputkan. Isikan bagian sumber data dengan nama bukti yang tadi diinputkan. Jadi nama sumber data sama dengan nama bukti dukung. Yaitu kita beri nama, contohnya laporan pelaksanaan pembelajaran. Hasil akhirnya seperti ini. Antara nama bukti dukung dan sumber data namanya sama. Untuk satuan dan volume dan satuan realisasi mengacu kepada volume dan satuan target tahunannya. Lakukan ke aspek kualitas dan waktu dengan catatan untuk RHK yang sama, nama bukti dukung dan link folder bukti dukung yang diinputkan pada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu boleh sama. Volume dan satuan pada realisasi menggambarkan isi dari bukti dukungnya. Jadi misalnya Bapak Ibu menginputkan
realisasi adalah 12 dokumen, maka pada isi laporan pelaksanaan pembelajaran ini juga harus berisi 12 dokumen. Dan semisal pada target tahunan berupa rentang angka, maka pada realisasi harus berupa angka pasti, bukan rentang lagi. Misalnya tadi di target tahunannya 12 sampai 16 dokumen, maka pada realisasi tidak boleh 12 sampai 16. Cukup pilih satu angka yang menggambarkan berapa dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kita contohkan dalam hal ini 12 dokumen. Hasil akhirnya pada satu RHK adalah seperti ini. Nama bukti dukung dan link Google Drive untuk aspek kuantitas, kualitas, dan waktu pada satu RHK yang sama boleh sama. Begitu juga dengan nama sumber datanya, isinya sama dengan nama bukti dukungnya. Untuk realisasi, baik volume maupun satuan harus mengacu kepada volume dan satuan target tahunannya masing-masing. Maksudnya pada masing-masing aspeknya. Pada aspek kuantitas tentu mestinya ada satuan dokumen misalnya. Kemudian yang kualitas, persentase, dan waktu satuannya waktu, baik itu bulan ataupun lainnya. Silakan mengacu kepada target tahunan. Lakukan ke seluruh RHK yang telah terinput. Dan jangan lupa lapor kepada pimpinan jika input bukti dukung telah selesai dilaksanakan. Karena sampai saat ini tidak ada sistem notifikasi ataupun filter yang menunjukkan seorang ASN sudah selesai input bukti dukung dan realisasi. Jadi pimpinan tidak dapat memantau by sistem siapa yang sudah selesai input bukti dukung dan siapa yang belum. Akan kasihan pimpinan jika harus mengecek satu-satu pegawai bawahannya setiap saat dan setiap periode penilaian. Jadi tolong bawahan dalam hal ini yang harus proaktif menyampaikan kepada pimpinan apakah sudah selesai menginputkan bukti dukung atau belum. Jika belum, tidak perlu lapor nggih. Tapi bagi yang sudah, tolong harap lapor agar pimpinan segera bisa melakukan penilaian, baik penilaian yang triwulan maupun juga yang tahunan. Jadi setelah proses selesai, tinggal menunggu penilaian dari pimpinan. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu pantau pada kolom feedback. Jika sudah ada isinya, berarti pimpinan telah memberikan penilaian. Jika belum ada isinya, maka pimpinan berarti belum melakukan penilaian. Silakan Bapak Ibu lapor kepada atasan untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu sudah selesai menginput bukti dukung dan meminta untuk segera dilakukan penilaian. Catatan pentingnya, pengisian bukti dukung dan realisasi yang fokus pada penilaian tahunan hanya opsi darurat mengingat keterbatasan waktu serta kehandalan server aplikasi. Namun mengingat bahwa saat ini sudah terdapat perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, maka seluruh ASN kita sarankan untuk menginput bukti dukung periode tahunan maupun juga yang triwulanan, baik triwulan 1, 2, 3, dan 4. Inputkan keseluruhan rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi sebagaimana pembagian pada rencana aksi sebagaimana pada SKP tahun 2022. Jika Bapak Ibu sudah mendapat penilaian dari pimpinan, maka langkah terakhir adalah melakukan pencetakan dokumen. Silakan Bapak Ibu cermati ketentuan penanggalan sebagai berikut. Untuk yang cetak rencana SKP, mari kita tanggali 3 Januari 2023. Kemudian untuk caranya, pada menu SKP ada tombol cetak. Silakan masukkan tanggalnya dengan klik tombol icon kalender. Kemudian lokasi jangan lupa diisikan lengkap Kabupaten Sleman. Jangan hanya Sleman saja, silakan lengkapi dengan kabupatennya, Kabupaten Sleman. Untuk yang ancor pegawai maupun ancor pejabat, untuk saat ini silakan dikosongkan saja. Untuk evaluasi triwulan belum perlu kita cetak ya, sebagaimana aturan SE Menpan tentang penilaian kinerja, yang wajib ada adalah evaluasi yang tahunan.
Untuk evaluasi tahunan silakan ditanggali 10 Januari 2024. Namun jika Bapak Ibu memang berniat mencetak seluruh evaluasi triwulan, silakan isikan tanggal sebagaimana kita tuliskan di panduan ini. Kemudian cara mencetaknya ada di cetak form penilaian. Silakan masuk ke masing-masing periode penilaian, kemudian klik cetak form penilaian. Itu untuk yang evaluasi triwulan 1, 2, 3, 4 dan tahunan. Dan terakhir adalah dengan mencetak dokumen evaluasi kinerja. Ini tombolnya ada di masing-masing periode penilaian, baik triwulan maupun tahunan, pada tombol yang cetak dokumen evaluasi kinerja. Silakan Bapak Ibu isikan tanggal sebagaimana tertulis di panduan ini, kemudian lokasinya silahkan diisi dengan Kabupaten Sleman, kemudian yang Ancor silahkan dikosongkan terlebih dahulu. Oke, demikian panduan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun SKP 2023 di aplikasi kinerja PKN ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.